Perjanjian Baru sepakat dalam satu hal ini. Pertobatan sejati harus selalu mendahului iman sejati. Tanpa pertobatan sejati, tidak akan pernah ada iman sejati. Panggilan untuk bertobat dimulai pada awal mula Perjanjian Baru dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Suara orang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah alur-alurnya." Yohanes datang membaptis di padang gurun dan memberitakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa-dosa. Tercatat dalam Markus 1 ayat 3 dan 4. Panggilan Yohanes Pembaptis untuk pertobatan merupakan persiapan yang diperlukan untuk pewahyuan Mesias kepada Israel. Hingga Israel dipanggil kembali kepada Allah dalam pertobatan, Mesias yang telah lama mereka nanti-nantikan tidak dapat dinyatakan di antara mereka. Sedikit lebih jauh, kita membaca pesan pertama yang Kristus sendiri beritakan setelah Yohanes mempersiapkan jalan di hadapannya. Dan sesudah Yohanes ditangkap, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil dan berkata, "Waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah di dalam Injil." Tercatat dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14-15. Perintah pertama yang keluar dari bibir Kristus bukanlah untuk percaya, melainkan untuk bertobat. Pertama, bertobatlah, kemudian percayalah. Setelah kematian dan kebangkitannya, ketika Kristus memberi amanat kepada rasul-rasulnya untuk pergi kepada segala bangsa dengan Injil, sekali lagi kata pertama dalam pesannya adalah pertobatan. Dan ia berkata kepada mereka, "Demikianlah ada tertulis bahwa Kristus harus menderita dan bangkit dari kematian pada hari ketiga, dan bahwa pertobatan dan pengampunan dosa-dosa harus diberitakan dalam namanya kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem." Tercatat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 46 dan 47. Sekali lagi di sini, pertama pertobatan, dan sesudah itu pengampunan dosa-dosa. Tidak lama setelah kebangkitan, para rasul melalui juru bicara mereka, Petrus, mulai melaksanakan amanat Kristus ini. Setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, orang banyak yang sudah insyaf, tetapi masih belum bertobat itu bertanya, "Hai pria-pria dan saudara-saudara, apa yang harus kami perbuat?" Tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-37.
Atas pertanyaan ini, datanglah jawaban yang langsung dan pasti. Kemudian Petrus berkata kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu, dan kamu akan menerima pemberian Roh Kudus." Tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Di sini sekali lagi, pertama, pertobatan. Sesudah itu, baptisan dan pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sangat bersyukur kepadamu bahwa pesan pertobatan juga telah menjamah aku dan mengubah hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, bahwa dosa-dosaku telah diampuni, dan bahwa Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu kepadaku sebagai pembimbing dan bagian warisan yang kekal dan mulia. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang
pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.